Lain dulu, lain sekarang. Dulu mengaku tahu, sekarang mengaku tidak tahu. Ya, kita mestinya nggak kaget sama jawaban dari Pak Jokowi yang suka berubah-ubah. Jawaban dari mantan Presiden Jokowi soal kasus-kasus korupsi yang sekarang marak dibongkar. Soal kasus-kasus korupsi yang terjadi di era kepemimpinannya. Kita mestinya masih ingat, dulu ketika masih berkuasa, Pak Jokowi dengan gagah pernah sesumbar kalau dia tahu siapa-siapa saja mafia migas yang hobi mengimpor minyak dan gas. Ya ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati, kamu hati-hati, saya ikuti kan. Siapa yang impor? Ya orang-orang yang senang impor. Bapak Ibu sekalian tahu semuanya. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Tapinya nih, sekarang ketika mencuat kasus impor BBM dan Pertamax oplosan yang konon bisa merugikan rakyat Indonesia sampai hampir 200 triliun per tahun, kasus yang terjadi di era kepemimpinannya, kasus yang terjadi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, apa yang sekarang dikatakan sama Pak Jokowi? Terkait blending. Ya kalau ada kejutan jadi ketuk dulu. Merasa calon nggak sih? Calon nggak sih Pak blending? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Soal inkonsistensi, soal ketidakkonsistenan, kita tahu Pak Jokowi seperti apa. Dia inilah politisi ulung yang mendapat julukan populer, sen kiri belok kanan. Pak Jokowi adalah politisi yang konon ucapannya selalu tidak konsisten. Makanya, soal kasus-kasus korupsi, soal niat dia memberantas mafia migas, apakah sekarang kita masih bisa percaya sama dia? Apakah kita masih bisa mempercayai kata-kata dari Pak Jokowi? Gimana kalau menurut kalian? Lalu soal kasus korupsi di Bank BJB yang kemungkinan melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Kita juga bisa mencatat pujian setinggi langit yang dulu diucapkan oleh Pak Jokowi ketika mendukung Kang Emil di pemilihan Gubernur Jakarta di tahun 2024 kemarin. Kalau Bapak Ibu bertanya pada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Dulu, Pak Jokowi mengaku mendukung Kang Emil karena tahu soal rekam jejak Kang Emil. Dia tahu soal rekam jejak Kang Emil yang bagus, sehingga layak didukung menjadi gubernur. Tapi sekarang, setelah rumah Kang Ridwan Kamil digeledah sama KPK terkait kasus korupsi di Bank BJB yang konon melibatkan orang-orang di sekitarnya, apa yang dikatakan sama Pak Jokowi soal Kang Ridwan Kamil sekarang ini? Melihat sosok Pak Ridwan Kamil Pak selama menjabat itu, apakah ada pembenaran seperti itu? Ya saya tidak tahu. Kaget nggak kok dengar pertama kali kabar? Ya sangat kaget. Omongan politisi konon memang nggak bisa dipercaya. Omongan mereka keluar sesuai dengan kepentingan politik mereka saja. Nggak cuma Pak Jokowi yang seperti itu, yang omongannya nggak bisa dipegang. Mungkin hampir semua politisi seperti itu. Tapi di antara semua politisi, tampaknya memang Pak Jokowi ini yang paling mahir dalam urusan tipu menipu ini. Makanya sampai-sampai kemudian muncul julukan populer, sen kiri, belok kanan. Sebuah istilah yang dipopulerkan oleh politisi P3, yakni Gus Romi, Muhammad Roma Hurmuzi. Jauh sebelumnya, majalah Tempo pernah membuat cover yang menyindir Pak Jokowi yang suka berbohong ini, yang nggak konsisten antara omongan dan tindakannya ini. Mereka menampilkan Pak Jokowi dengan bayangannya yang berhidung panjang seperti Pinocchio, boneka yang hidungnya bakal memanjang kalau berbohong. Ketika itu, majalah Tempo mengulas ingkar janji Pak Jokowi kepada para penggiat anti korupsi soal pemilihan pimpinan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Waktu itu, Pak Jokowi sempat berjanji akan memperkuat KPK.
Tapi pada kenyataannya, dia ikut arus melemahkan komisi tersebut. Soal kebiasaan berbohong Pak Jokowi, ini kemudian mendapatkan pengukuhan dalam karya patung yang dibuat oleh seniman Mas Butet Kertarejasa. Patung tersebut menampilkan lelaki kurus dengan pakaian Raja Jawa seperti yang pernah dipakai oleh Pak Jokowi. Uniknya, lelaki tersebut punya hidung yang panjang seperti Pinocchio. Karya ini memang tidak menyebutkan bahwa patung tersebut adalah gambaran dari Pak Jokowi. Tapi kecerdasan kita tentunya bisa menarik garis hubungan di antara patung tersebut dan kritik kepada Pak Jokowi. Soal kebiasaan dan budaya berbohong dalam bungkus pencitraan, ini kemudian mendapat telaah tajam dari cendekiawan Sukidi dalam esainya yang bertajuk Pinocchio Jawa, yang kemudian viral di media sosial. Di situ mesti tidak menyebut nama Pak Jokowi, secara tajam Pak Sukidi membedah perilaku-perilaku seperti yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi. Di dalam esai tersebut, Pak Sukidi mengingatkan bahaya besar yang dibawa oleh pemimpin yang berkarakter Pinocchio Jawa. Menurutnya, di penghujung masa pemerintahannya, Pinocchio Jawa mewariskan budaya kebohongan dalam berpolitik tanpa rasa bersalah sedikitpun. Kebohongan demi kebohongan dalam berpolitik dia praktikkan sebagai strategi permainan kotor untuk mempertahankan kekuasaan. Pinocchio Jawa menjadikan kebohongan politik sebagai bagian sentral dari karakternya. Dia memimpin republik bukan dengan keutamaan publik, melainkan dengan kebohongan, korupsi, nepotisme, dan berbagai praktik kejahatan lain. Dan mirisnya, praktek yang sudah terlanjur banal ini pun diterima luas sebagai kewajaran tanpa rasa malu. Dan karenanya, kini Pinocchio Jawa pun mengukuhkan diri sebagai ikon pembohong terbesar. Jadi, makanya nih, melihat semua catatan itu, kalau sekarang Pak Jokowi begitu rajin tampil di media, mengomentari ini dan itu, melakukan klarifikasi atas 10 tahun masa pemerintahannya, apakah kita masih bisa percaya sama apa yang dia ucapkan? Apa kita bisa percaya kalau Pak Jokowi nggak tahu menau soal korupsi impor bahan bakar minyak di Pertamina? Apakah benar dia nggak tahu praktek curang yang dilakukan selama 5 tahun itu, antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 tersebut? Rinjai Budoyo serahkan kuat kepada Prabowo. Korupsi triliunan rupiah, Jokowi terbongkar. Tuntut KPK harus segera tangkap dan periksa. Menit. Pembukaan yang dinanti seluruh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mendengar seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami menyajikan laporan khusus yang sangat penting, sangat berat, dan menjadi harapan besar kita semua. Selama 10 tahun masa pemerintahan sebelumnya, banyak sekali pertanyaan besar yang menggantung. Di mana perginya uang negara yang jumlahnya ribuan rupiah? Kenapa hutang negara membengkak luar biasa? Kenapa harga kebutuhan rakyat makin mahal, sementara kekayaan para pejabat dan keluarganya jujak naik berkali-kali lipat? Banyak tuduhan, banyak laporan, tapi semuanya selalu ditutup, dibungkam, atau digagalkan di tengah jalan. Lembaga hukum seolah tidak berdaya. Tapi hari ini semuanya berubah total. Berita besar datang langsung dari Istana Kepresidenan. Rinjai Budoyo, aktivis pembela rakyat dan pemburu keadilan, akhirnya diterima secara resmi bertemu Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan Bapak Prabowo, Rinjai Budoyo menyerahkan berkas tebal puluhan halaman. Isinya, bukti kuat, data lengkap, dan jejak korupsi raksasa yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan kelompoknya. Bukan cuma menyerahkan, Rinjai Budoyo juga menyampaikan tuntutan tegas. KPK harus segera bergerak, tangkap dan periksa mereka semua sebelum lari ke luar negeri. Mari kita simak bersama seluruh rincian buktinya, pembicaraannya, dan langkah selanjutnya selama tepat 18 menit ini. Jam 3:15 menit, jam 6:45 menit. Apa yang saya bawa ini bukan isu politik, bukan fitnah, tapi fakta dan data resmi. Selama bertahun-tahun saya dan tim menelusuri satu persatu transaksi. Hasilnya sangat mengerikan. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, uang negara hilang atau disalahgunakan nilainya mencapai
mencapai lebih dari 3.000 triliun rupiah. Ini bukan angka kecil, Pak. Ini adalah uang darah rakyat Indonesia. Rini Budoyo melanjutkan, di sini ada semuanya, Pak. Jejak transfer, perjanjian fiktif, proyek yang dibayar mahal tapi tidak ada wujudnya, sampai aliran dana ke rekening pribadi dan perusahaan milik keluarga serta kroni dekat beliau. Semua ada jejak digitalnya, semua ada catatan administrasinya. Sudah waktunya kejahatan besar ini diadili. Presiden Prabowo memegang berkas itu, melihat ketebalannya, lalu berkata singkat, "Terima kasih Ibu, ini amanah berat. Saya pastikan tidak ada yang ditutupi. Hukum harus bekerja seadil-adilnya." Jam 6:45, jam 11:30. Selisih uangnya mencapai ratusan triliun masuk ke rekening perusahaan yang dimiliki oleh teman dekat Jokowi. Petani lokal justru dibiarkan miskin dan rugi. Ini penggelapan uang negara yang terencana. Kedua, proyek infrastruktur biaya ganda. Jalan tol, bendungan, jembatan, dan pelabuhan. Semua proyek dibayarkan dengan harga sangat tinggi, di atas standar harga nasional. Contohnya, pembangunan jalan biasa yang seharusnya 10 miliar, dibayar 35 miliar. Selisihnya masuk ke pihak-pihak tertentu. Total kerugian negara di sektor ini saja mencapai lebih dari 900 triliun rupiah. Banyak proyek yang rusak baru dipakai setahun, tapi uangnya sudah ludes dibayar lunas. Ketiga, dana bantuan sosial hilang. Saat pandemi dan masa sulit, triliun rupiah dialokasikan untuk rakyat. Tapi data di lapangan, jutaan warga tidak pernah menerima bantuan. Di laporan tertulis, uangnya sudah cair, tapi faktanya tidak sampai. Uang itu dikembalikan lagi ke kas negara? Tidak. Uang itu berputar ke rekening penyalur yang tak terdaftar. Ini pencurian di saat rakyat sedang susah. 4. Kerjasama energi dan sumber daya alam. Hutan, tambang, minyak, dan gas negara dijual murah sekali ke perusahaan asing yang berafiliasi dengan keluarga dan kroni. Keuntungan besarnya diambil mereka, negara hanya dapat sedikit sekali. Kekayaan alam Indonesia habis diekspor mentah-mentah, tapi kas negara tidak bertambah. Kerugiannya luar biasa besar. Kelima, hutang negara tanpa perhitungan. Hutang negara naik drastis dari 2.500 triliun jadi lebih dari 7.900 triliun. Uang hutang itu masuk tapi tidak terlihat hasil pembangunannya. Uang itu hilang begitu saja. Anak cucu kita nanti yang akan membayarnya. Padahal mereka tidak pernah menikmati hasilnya. Semua bukti ini lengkap. Ada nomor transaksi, tanggal, dan nama-nama yang terlibat tertulis jelas di berkas tersebut. Jam 11:30, jam 14:45. Bagian 3. Tuntutan tegas. KPK harus segera bergerak. Jangan tunggu lagi. Sebelum mereka sempat memindahkan aset atau lari ke luar negeri, segera lakukan penangkapan dan penahanan. Lakukan pemeriksaan mendalam. Jangan ada perlakukan istimewa. Korupsi sebesar ini sama saja dengan pengkhianatan terhadap negara. Hukum itu sama rata, untuk rakyat biasa maupun untuk mantan presiden. Rini Budoyo menambahkan lagi, kalau kasus ini tidak diproses, berarti kita mengajarkan kejahatan, bahwa mencuri uang negara itu aman-aman saja. Jangan biarkan itu terjadi, Pak. Kembalikan harga diri hukum Indonesia. Presiden Prabowo mendengarkan dengan saksama. Beliau kemudian menjawab dengan tegas, Ibu Rini, saya dengar dan saya catat. Prinsip saya satu, tidak ada yang kebebal hukum. Siapapun dia, jabatan apapun dia dulu, kalau terbukti merugikan negara, dia harus bertanggung jawab. Saya akan perintahkan KPK dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti berkas ini secepatnya, tuntas dan transparan. Rakyat berhak mendapatkan kembali hak-haknya. Pernyataan ini langsung membuat lega hati jutaan rakyat. Akhirnya, harapan keadilan itu nyata adanya. Jam 14:45, pukul 18, penutup awal baru Indonesia yang bersih. Saudara sekalian, apa arti kejadian besar ini bagi kita semua? Pertama, ini membuktikan bahwa di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, keadilan mulai ditegakkan. Tidak ada lagi melindungi kawan atau kelompok. Semua diukur dengan aturan hukum yang sama. Kedua, perjuangan rakyat tidak sia-sia. Berkat keberanian orang seperti Ibu Rini Budoyo yang berani menanggung resiko demi kebenaran, kejahatan besar akhirnya terungkap ke permukaan. Ini adalah kemenangan kita semua. Ketiga, ini menjadi peringatan keras bagi pejabat manapun yang sekarang menjabat. Uang negara adalah milik rakyat. Menyentuhnya sedikit saja untuk kepentingan sendiri adalah tindak pidana dan akan ada pertanggungjawabannya.
Langkah selanjutnya kita tunggu kerja nyata dari KPK. Kita berdoa dan kita dukung agar proses hukum berjalan lancar, pelakunya diadili, dan uang triliunan rupiah yang dicuri itu dikembalikan ke kas negara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah laporan lengkap 18 menit mengenai penyerahan bukti korupsi oleh Rini Budoyo kepada Presiden Prabowo Subianto. Iya, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di saluran isu panas politik. Ya, di mana pada malam hari ini kita akan membahas beberapa isu politik yang sedang terjadi di negara kita. Dan tentunya ini masih menyangkut tentang kasusnya mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Teman-teman, dari cuplikan video yang barusan kita tonton, ada berbagai macam pendapat dan tanggapan netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Dan sebelum kita mendengarkan isi hati dari netizen tersebut, jika ada juga tanggapan ataupun pendapat dari teman-teman semua, silakan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berpikir kritis, mari kita berbagi pendapat dengan sopan, agar apa yang sedang terjadi di negara kita ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah baik teman-teman, di sini dimulai dari komentar Herman Asmara yang mengatakan, adili si Jack. Dilanjutkan oleh Nura Kliadin yang mengatakan, ayo Pak Wo, jangan tutup mulut, kejar sampai ke Antartika, itu bahasamu. Ya, Seniman Kampung mengatakan, OCCRP jelas kasih gelar. Jamariari mengatakan, KPK kalau nggak mampu bubarin aja, tak berguna, cuma habisin anggaran saja. Sunarno Sumarni mengatakan, betul, Jokowi harus dipenjara yang berat. Kholik Santoso mengatakan, kasus korupsi terbongkar, semua relawan Jokowi harus dipidanakan. Teman-teman, disampaikan oleh Andi Yusri, Jack adalah manusia paling bahaya di negeri ini, segera adili dan tangkap. Disampaikan oleh Kholik Santoso, KPK, tunjukkan SOP-mu yang hakiki, jangan tidak berdaya, ingat pertanggungjawabanmu di depan pencipta langit dan bumi, ingat itu rakyat akan terus menuntut keadilan. Susilo mengatakan, orang seperti itu dibela, hancurlah Indonesia. Maman Karnani mengatakan, ini yang namanya si Jokodo, kalau ditanya jawabannya boikin kita muak. Gak pernah jawab dengan benar, plonga-plongo, ternyata semua itu kesing. Kamu please untuk mengelabui rakyat, tapi sekarang semuanya terbuka betapa kebusukan dan kekotoran hati dan pikirannya. Ya, teman-teman, dilanjutkan oleh Zulaikha yang mengatakan, lihat wajahnya Mulyono sudah enek. Surya mengatakan, asal jangan Polri membengking Jokowi saja, kalau Pak Prabowo lepas tangan pasti pengadilan akan menyeret Jokowi. Disampaikan oleh Koswara, para pejabat hukum sekarang gak ada yang berani menghukum mantan presiden. Mantan, tapi rasa presiden pengaruhnya masih besar karena banyak uangnya, uang berkuasa. Marsuyem mengatakan, makanya kalau pejabat yang tidak bisa dipegang, bicaranya itu kandak jal Yahudi. Hairudin mengatakan rakyat kecil tidak percaya lagi. Peter mengatakan Jokowi bukan politisi tapi penghancur negeri ini. Kupas Tuntas mengatakan KPK harus bergerak cepat eksekusi. Thumbnail mengatakan wow, omon-omon pasti nggak berani tegaskan keadilan. Sakti Yuna mengatakan, selamat menghayal para kuasa hukum Jokodo. Risha mengatakan, kalau termulsi percaya. Maman Hermana mengatakan, koruptor siapapun orangnya wajib dinepalkan. Pak Ahmad mengatakan, 2 ketua KPK yang terakhir ini brengsek diatur Jokowi dan mafia korup lainnya. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh saudara kita Hamsir, adili secepatnya, Jokowi juga dalangnya kekacauan ekonomi. Tampang polos tapi berbahaya, negara diobrak-abrik jadi letoy loyo. Itu disampaikan oleh Tino Supe. Kita lanjut, Sumiati mengatakan,
Kelihatan sederhana, tapi ternyata sangat kejam. Hirja Rama mengatakan, iya, Jokowi saat itu bilang, nanti aku gigit sendiri. Mohrom Zil mengatakan, kalau KPK tidak bisa menelisik korupsi besar di negeri ini, ya mundur aja, jangan jadi ketua KPK. Disampaikan oleh Jemu Triwanto, orang seperti Jokowi itu harus diadili, sudah waktunya kezoliman dijawab dengan kejujuran hati. Semoga kita rakyat kecil yang tertindas, yang bayar pajak di obrak-abrik, suruh bayar. Kalau perlu nggak usah diproses, langsung aja jeblosin penjara. Disampaikan oleh Payung Politik, kalau banyak dosa, kenapa masih diam saja? Darmaji mengatakan, ayo, di negeri ini siapa yang bisa nangkap, adili penjarakan JKW, berbagai banyak kasus apa saja. Gak ada yang berani karena Raja Jawa, orang sakti, penguasa itulah politik JKW yang bisa nangkap. Semua harus kompak Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Langkah awal makzulkan Gibran itu baru perubahan. Eno Filza mengatakan, 10 tahun kamu bohongi rakyat, mulut manis hati berdiri. Semoga Allah melaknat yang membohongi rakyat Indonesia. Semoga sehat terus, tidak pernah sakit dan panjang umur sampai 150 tahun hidupnya. Agar bisa menjalani tuntutan rakyat, kalau terbukti korupsi agar menjalani hukum sehat walafiat, amin. Tamrina Susyan mengatakan, harus diusut tanpa pandang bulu. Pengkhianat amanah membuat rakyat miskin dan susah biadab. Kholik Santoso mengatakan kembali, kamu juga hati-hati Jokowi. Rakyat akan mengawal kasus impor Pertamina. Jangan bilang, kok tanya saya, sudah tidak berlaku lagi Jokodok. Eros mengatakan, ketua KPK yang mengangkat Jokowi, kira-kira wani porak KPK periksa JKW. Suraidoro mengatakan, orang luarnya lugu, tidak suka orang lain, korupsi, kelihatannya jujur, tapi siapa yang tahu isi hatinya. Guntoro mengatakan, termulpakannya uang korup. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Christian Sukemi yang mengatakan, Gelembuk Solo nggak ada yang mengalahkan. Sumiati mengatakan kekayaan Jokowi disita saja untuk mengurangi hutang NKRI. Semoga Pak Prabowo dapat dipercaya, jangan omon-omon. Bapak MK mengatakan gak akan berani KPK sama Pak Jokowi. Hermanaan mengatakan KPK sekarang tidak punya nyali lagi, lempem-melempem. Ya teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk malam hari ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.